Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Shalom Alehim semua saudara. Bisa dengar suara dengan jelas ya? Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu juga yang ada di live streaming YouTube, saya menyapa. Shalom ya, yang sudah bergabung bersama dengan kawanan kecil akhir zaman. Dan saya melihat saudara bahwa memang hari-hari ini Tuhan itu tidak main-main saudara dengan apa yang Dia nyatakan kepada kita. Jadi Tuhan itu, saya merasakan bahwa Dia itu sedang berperkara dengan kita. Dia ingin menyempurnakan kita. Jadi kalau ada sesuatu hal yang gak beres saudara, ada sesuatu yang keluar sedikit melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu selalu nyatakan saudara di tengah kita. Waktu itu saya sempat share dengan Ibu C ya, dan saya sampaikan tentang bahwa Tuhan kita itu adalah terang yang tak terhampiri. Jadi kalau dikatakan terang tak terhampiri, artinya kegelapan sekecil apapun saudara, kalau menghampiri Tuhan itu akan nampak. Tanpa Dia sengaja saudara, itu ada di dalam hadirat kemuliaan Tuhan, di dalam terang yang tak terhampiri itu, maka semua dosa-dosa, semua hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya itu akan muncul. Nah, kalau muncul itu hanya ada dua saudara. Kalau dia mau bertobat sungguh-sungguh, dia mau diubahkan sama Tuhan, maka dia akan dibawa kepada kesempurnaan. Masalahnya kadang orang saudara sudah disingkapkan kesalahan, disingkapkan dosa, dia belum sadar dan belum mau berbalik. Itu yang jadi masalahnya. Nah, jadi kita harus sadar saudara bahwa kita ini sedang dimurnikan sama Tuhan, menghampiri terang yang tak terhampiri itu. Jadi kalau saudara mau nyimpan sesuatu yang ketidakbenaran, kebohongan, dosa sekecil apapun, jangan heran kalau Tuhan itu akan nyatakan saudara. Makanya saya katakan kita itu yang tadi di awal bahwa Tuhan itu serius dengan saudara dan saya. Amin. Dia ingin menyempurnakan umatnya. Dia mau mendapatkan satu umat yang benar-benar layak untuk dibawa saudara ke tahtanya untuk bertemu dengan Dia. Nah, makanya Tuhan ajar kita untuk tidak bermain-main, tidak kompromi, tidak menyembunyikan dosa, sehingga kita benar-benar layak saudara dikuduskan untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Mohon maaf saya harus katakan ini saudara, bahwa banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan ya, penyembah Bapa Yahweh, hanya atribut secara Ibrani saudara. Betul. Saya ngomong ini bukan karena saya mau asal ngomong. Itu banyak yang telepon saya saudara. Sebagai hamba Tuhan ya, saya hanya menampung saja apa yang orang sampaikan saudara. Tetapi penekanan tentang kekudusan dan kemurnian itu jauh saudara. Bahkan ada orang-orang penyembah Bapa Yahweh saudara, yang menyembah Yeshua HaMashiach bisa menipu jemaat loh saudara. Ratusan juta uang raib. Maaf, saya sebagai hamba Tuhan harus sampaikan. Bahkan ada yang terlibat di dalam dosa-dosa perjinahan, percabulan saudara. Bapak Ibu, dapatkah kita percaya semua ini saudara? Ngeri sekali. Saya waktu melihat itu, saya sampai melihat kepada diri saya sendiri. Tuhan, saya juga hamba-Mu yang menyembah nama-Mu yang kudus. Jangan biarkan kami hamba-hamba-Mu jatuh di dalam dosa-dosa yang seperti ini. Karena saya tahu ada firman-Nya, barang siapa menyangka dirinya berteguh, hati-hatilah jangan supaya dia jatuh. Jadi saudara, untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach itu tidak segampang yang kita pikirkan. Sudah menyembah nama yang benar, sudah pakai atribut-atribut secara Ibrani, sudah dibaptis dengan nama yang benar, itu tidak menjamin semua. Kalau saudara tidak mengejar kekudusan dan kebenaran, sia-sia saudara. Karena firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu, itu sebagai permulaan sebelum kita akan melanjutkan pembahasan kitab Wahyu pasal 14. Karena kitab Wahyu 14 ini saya harus bagi dalam 3 bagian. Nah, malam hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua. Tetapi Tuhan ingatkan soal yang pertama tadi, bahwa saudara, kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach harus berdiri di pihak Tuhan, harus jangan berkompromi dengan apapun saudara, supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan, saudara tetap kuat di dalam menyampaikan kebenaran. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Wahyu
14 ini ya, bagian kedua. Nanti saya minta kesediaan Pak Semi boleh membaca ayat Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Pak. Wahyu 14 Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Silakan Pak Semi. Sampai ayat ke berapa tadi, Pak? Wahyu 14 ayat 6 sampai 13, Pak. Iya, Pak. Demikian firman Elohim. Ketiga malaikat. Dan aku melihat malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi, dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim, dan berilah kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan sumber-sumber air. Dan malaikat yang lain mengikuti seraya berkata, sudah runtuh, Babylon kota yang besar itu, karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas percabulannya. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus, inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan Imam Yesua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Ya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Semi sudah membacakan. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita melihat ayat demi ayat ya dalam pembahasan ini. Nah, saudara lihat di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6, Yohanes melihat, saudara, dan aku melihat malaikat lain ya. Kalau yang pembahasan kita sebelumnya itu pengikut Anak Domba ya, 144.000 dari suku bangsa Israel yang dimeteraikan berdiri di Bukit Sion. Nah, di ayat 6 sampai 13 ini kita akan melihat ada 3 malaikat, saudara. Dan Yohanes melihat ada malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Oke, kita lihat dulu slide berikutnya. Saya mau saudara garis bawahi Injil yang kekal. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan Injil yang kekal? Oke, saya tidak usah kasih bahasa aslinya, saudara nanti lihat sendiri ya. Tapi saya garis bawahi saja yang pengertian di kamus kitab suci ya. Nah, kalau saudara lihat Injil, Injil itu pengertiannya kabar baik, atau juga itu sebuah pemberian Elohim, baik dari Yeshua maupun melalui rasul-rasulnya. Itu pengertian daripada Injil, kabar baik ya. Lalu kekal itu berarti, kekal berarti abadi, sepanjang masa, atau tanpa akhir. Itu namanya kekal, eternity, tidak berakhir, kekal. Nah, jadi malaikat lain ini datang, saudara, di tengah-tengah langit. Dia membawa yang namanya Injil yang kekal ya. Nah, saudara perhatikan, Injil yang kekal ini disampaikan atau diberitakan kepada siapa? Semua yang tinggal di bumi, yaitu setiap
suku, kaum, salah tulis di situ ya, kaum itu harusnya. Setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Sekarang pertanyaan saya, saudara, kalau malaikat yang membawa Injil yang kekal ini memberitakan kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa, harusnya siapa yang memberitakan Injil ini, saudara? Apakah malaikat yang langsung memberitakan Injil ini kepada setiap bangsa, setiap suku, kaum, dan bahasa? Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Malaikat membawa Injil yang kekal, memberitahukan kepada semua bangsa di bumi. Apakah malaikat yang pergi menginjili Injil yang kekal ini, saudara? Nah, saudara harus mengerti terlebih dahulu bahwa pengertian malaikat itu berasal dari kata malak. Malak itu juga berarti utusan, Bapak Ibu. Nah, pada kenyataannya bahwa yang menyampaikan tentang Injil itu adalah siapa, saudara? Saudara dan saya, hamba-hamba Yeshua HaMasiah. Nah, jadi yang membawa Injil yang kekal di sini, saudara, itu secara pengertiannya itu, saudara, malaikat itu tidak selalu yang saudara bayangkan malaikat itu makhluk yang seperti yang kita tahu. Bukan hanya malaikat seperti itu. Saudara, yang menjadi utusan Tuhan pun adalah malak. Karena malak atau malaikat itu adalah utusan. Begitu, saudara ya. Nah, jadi dalam pengertian di sini, saudara, Injil yang kekal, yang dikatakan Injil tanpa akhir sepanjang masa, itu dibawa oleh malaikat dan diberitakan kepada setiap penduduk bumi. Sekarang saya tanya sama saudara, yang beritakan malaikat apa manusia? Coba tutup dulu slide-nya. Mau lihat dulu ya. Coba stop dulu. Menurut saudara, yang memberitakannya siapa, saudara? Manusia. Malaikat memang malaikat ciptaan atau siapa? Manusia. Ya? Coba nyalain. Ibu Mariana? Manusia. Iya. Bu C, sepakat, Bu? Ya. Supaya kita mengerti dulu. Siapa lagi? Ya. Jadi gini, saudara, Injil yang kekal itu diberitakan kepada seluruh kaum, bahasa, bangsa, kaum, dan bahasa seluruh yang ada di bumi. Nah, yang beritakan itu siapa? Manusia, saudara. Nah, jadi kitab Wahyu ini penuh dengan simbol. Jadi kita jangan langsung secara kita menangkap kayak malaikat itu malaikatnya yang seperti yang kita tahu. Karena bukan malaikat yang menginjili bangsa-bangsa yang ada di bumi, saudara. Hah? Saudara masih bisa lihat gambarnya? Sorry, maaf ini. Ya, masih. Bukan itu karena itu ya. Sebentar ya, saudara. Ini karena ada gangguan di TV-nya. Ya, jadi malaikat yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, itu bukan berbicara malaikat yang seperti yang kita tahu. Karena penginjilan malaikat itu, saudara, memang ada dicatat, ada 1-2 yang memang malaikat langsung berbicara. Tetapi Injil ini yang diberitakan sampai ke ujung bumi, itu yang menyampaikan kebanyakan siapa, saudara? Manusia. Injil yang kekal. Nah, sekarang kita taruh dulu pengertian ini, bahwa malaikat yang dimaksud ini bukan malaikat secara spesifik yang berbicara adalah malaikat makhluk yang ciptaan Elohim ini. Tetapi dari pengertian malak saja bahwa itu adalah utusan, malaikat itu juga berarti yang diutus oleh Elohim, termasuk Bapak Ibu yang memberitakan Injil yang kekal itu. Nah, jadi malaikat ini bawa Injil yang kekal. Sekarang kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Injil yang kekal. Coba nyalakan lagi slide-nya. Ya. Oke. Nah, jadi saudara ingat dulu pengertian daripada Injil yang kekal itu adalah kabar baik atau berita yang disampaikan baik oleh Elohim atau Yeshua maupun rasul-rasulnya, bahkan kita juga, yaitu sesuatu yang bersifat kekal abadi sepanjang masa.
Ya, oke, lanjut di slide berikut. Jadi kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan malaikat di sini dan apa itu Injil yang kekal. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa pengertian, saudara. Apa yang Tuhan, Bapa Yahweh mau kita sebagai utus-utusannya yang menyampaikan firman kepada banyak orang. Saudara, kita harus menyampaikan yang namanya Injil yang kekal. Ada Injil keselamatan, ya, ada Injil yang kekal. Nah ini, saya mau kita fokus di Injil yang kekal ini, saudara. Jadi Injil ini yang harus diberitakan kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa di seluruh bumi. Saudara, Injil yang kekal itu yang Tuhan bukakan kepada saya. Saudara lihat di situ ayat yang ke-7. Sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan kepadanya. Karena waktu penghakimannya telah tiba dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. Jadi apa itu Injil yang kekal, saudara? Yang pertama saya catat di sini, saudara. Injil yang kekal yang harus kita sampaikan kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Itu adalah Injil yang menyampaikan agar manusia takut akan Elohim. Saudara lihat poin pertama saya tulis di sini. Banyak gereja, saudara, ajaran tidak lagi memperhatikan agar jemaat hidup dalam kekudusan. Makanya saya start mulai tadi dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, tentang ada orang-orang yang tidak lagi memperhatikan kekudusan, saudara. Walaupun mereka menyembah Bapa yang benar, Tuhan yang benar, tetapi mereka tidak punya kegentaran akan Tuhan. Bahkan yang lebih mengerikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang memanggil nama Tuhan yang benar, hidup di dalam dosa perzinahan, saudara. Mereka tidak lagi menyampaikan apa, saudara, Injil yang kekal untuk menyatakan kepada setiap makhluk manusia yang ada di bumi untuk takut dan gentar akan Tuhan. Saudara lihat ayat ini. Malaikat ini berkata, takutlah akan Elohim. Saudara, saya mau katakan, kalau ada gereja hamba Tuhan tidak lagi mengajarkan kekudusan, takut akan Tuhan, segera keluar dari sana. Dia tidak sedang memberitakan Injil yang kekal. Ya, saudara, ada orang yang lengkap atribut rohaninya, tetapi mengesampingkan ajaran untuk hormat dan takut akan Elohim. Mereka berani berbuat, saudara, dosa yang terselubung. Ya, dan mereka berpikir Tuhan melihat hati saya. Yang penting saya sudah dibaptis dengan yang nama yang benar. Yang penting saya sudah memanggil nama Tuhan yang benar. Saudara, ini bukan ciri-ciri orang yang menyampaikan Injil yang kekal. Makanya saudara, sebagai utusan-utusan Elohim yang menyampaikan Injil yang kekal ini, Bapak Ibu, kita harus penuh hormat dan takut kepada Elohim. Kalau orang sudah tidak lagi, saudara, menghormati kekudusan hadirat Tuhan, mereka akan, saudara, diserahnya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka binasa. Ini bukan perkara yang main-main, saudara, ini perkara yang serius. Di dalam Mazmur 2 ayat 11-12, ya, saudara boleh lihat ke screen ya, kalau tidak punya ILT 3. Mazmur 2 ayat 11 dan 12 dikatakan apa? Beribadalah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kegentaran. Ciumlah sang putra supaya jangan menjadi murka dan kamu sesat dari jalan, karena murkanya cepat tersulut. Berbahagialah semua orang yang mencari perlindungan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, beribadalah kepada Yahweh dengan apa? Rasa takut dan gentar, saudara. Banyak orang, saudara, tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalah, saudara. Apakah kita menjadi orang-orang yang beribadah? Beribadah apalagi kepada nama yang benar, Bapa Yahweh yang kudus di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Apakah saudara tidak takut berdosa, berbuat dosa yang tersembunyi di tengah-tengah hadirat kemuliaan Elohim? Di dalam Ulangan 4 ayat 24, saudara. Ulangan pasal 4 ayat 24. Sebab Yahweh Elohimu adalah apa? Api. Saudara nggak boleh main-main dengan Tuhan. Sebab Yahweh Elohimu adalah api yang menghanguskan, dan dikatakan dialah Elohim yang cemburu. Kalau kita menyembah kepada ilah lain, Elohim itu cemburu.
saudara mengutamakan hobimu atau kesenanganmu lebih daripada yang lain, Elohim cemburu. Apalagi kita melakukan sesuatu yang mendukakan hatinya. Nah, saudara, ini satu yang mengerikan. Di tengah-tengah hadirat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, harusnya kita takut dan gentar akan Tuhan. Jadi kalau kita mau menyatakan Injil yang kekal ya kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa, maka saudara, kita harus menyampaikan Injil di mana orang harus takut dan gentar akan Elohim. Saudara lihat Injil kasih karunia yang kebablasan, kasih karunia yang kebablasan. Itu membuat orang tidak lagi gentar akan Elohim. Karena dia berpikir, Tuhan tahu hati saya. Saya sudah menyembah nama yang benar kok. Saya sudah dibaptis dengan nama yang benar, jadi saya pasti selamat. Saya pasti rapture, sekalipun saya berbuat dosa, nipu orang. Sekalipun saya berdosa, dosa-dosa moral, Tuhan nggak masalah itu. Yang penting hati saya. Kata siapa, saudara? Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang menyampaikan, memberitakan Injil yang kekal, maka ajarilah orang dengan apa? Takut dan gentar akan Elohim. Saudara, di tengah-tengah kemuliaan hadirat Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu yang asing. Saudara lihat anak-anaknya Harun, Nadab dan Abihu, mati saudara di tengah-tengah hadirat Tuhan. Saudara lihat Ananias dan Safira, berdusta kepada Roh Kudus, mati saudara. Jadi kita nggak boleh main-main di akhir zaman ini, saudara. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ini, 3 malaikat, 3 itu berbicara angkanya Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan firman tentang Injil yang kekal ini itu sedang diberitakan di akhir zaman ini kepada seluruh bangsa. Bapak Ibu juga yang menyaksikan di YouTube. Bahkan saudara, ini tayangan ini kan bisa sampai ke seluruh dunia kalau mereka melihat. Saya harus sampaikan ini karena berdasarkan ayat ini bahwa malaikat itu membawa Injil yang kekal dan berkata, takutlah kepada Elohim. Banyak hari-hari ini orang, saudara, mencintai Tuhan tetapi tidak takut kepada Tuhan. Ini gawat, saudara. Kalau ditanya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, melakukan setia. Tapi takut akan Tuhan kurang, saudara. Makanya kadang manusia, orang, saudara, itu sekalipun dia sudah melayani Tuhan, kalau dia tidak punya takut dan gentar kepada Tuhan, maka saudara, dia cenderung akan kompromi dengan dosa. Ini sangat mengerikan. Jadi yang pertama, Injil yang kekal itu harus disampaikan, Injil yang menyampaikan agar takut akan Elohim. Karena Tuhan kita adalah apa, saudara? Api yang menghanguskan. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan dikatakan apa? Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu akan dituai. Itu firman Elohim. Jadi hari ini, saudara, kalau engkau adalah umat Tuhan, apalagi hamba Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan saudara main-main dengan kekudusan hadirat Tuhan. Inilah yang dikatakan Injil kekal, yaitu menyampaikan agar orang takut dan gentar akan Elohim. Bapak Ibu di kawanan kecil, saya mau encourage saudara semua agar supaya saudara memperhatikan tentang kekudusan, kemurnian, dan kesucian. Dan jangan berkompromi dengan apapun, saudara. Saudara harus tetap berdiri di pihak Tuhan. Sekalipun itu suami, istri, anak kita. Kalau mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara, jangan kita berpihak kepada mereka. Mari berpihak kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah Injil yang kekal. Injil yang menyampaikan takut dan gentar kepada Tuhan. Oke, kita lanjut slide berikut. Apa itu Injil yang kekal? Silakan. Oke. Nah, ini yang paling ditakuti orang. Saudara, seringkali saudara sering dengar nggak orang bilang jangan menghakimi Pak. Kok menyampaikan sesuatu yang mengerikan, bukan damai sejahtera? Kok menyampaikan sesuatu yang penghakiman?
Saudara lihat di situ. Wahyu 14 ayat 8. Dan malaikat yang lain mengikutinya, yang pertama, yang ini sekarang yang kedua, mengikuti yang pertama seraya berkata apa? Sudah runtuh Babylon, kota yang besar itu. Karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas percabulannya. Nah ini Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang memberitakan Injil yang kekal, maka Injil yang kekal itu menyatakan penghakiman atas dosa dan dunia. Jadi kalau saudara kita tidak berdiri di pihak Tuhan, menyatakan penghakiman kepada dunia ini yang dikatakan Babylon, ya, setiap bangsa dibuat mabuk oleh karena percabulannya, maka saudara sedang tidak menyatakan Injil yang kekal. Injil yang kekal adalah apa, saudara? Menyatakan penghakiman terhadap semua yang kompromi dengan dunia, yang membuat orang jatuh di dalam dosa. Makanya setiap dosa nggak bisa kita biarkan, saudara. Harus dinyatakan. Dan supaya orang itu bertobat. Itulah yang dikatakan Injil yang kekal. Menyatakan penghakiman, saudara. Jadi kalau kita hanya beritakan kasih karunia, kasih Tuhan yang besar, Dia Bapa yang baik, Dia mengerti isi hatimu. Dan kita tidak menyatakan penghakiman bagi orang-orang yang kompromi dengan dosa, maka saudara tidak sedang menyatakan Injil yang kekal. Namanya juga kekal. Ini berbicara sesuatu yang kekal, Bapak Ibu. Bukan hanya kita terima Yeshua Masih dibaptis sudah selesai. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan umat Tuhan memasuki kehidupan yang kekal. Itu Injil yang kekal. Makanya harus ada yang menyatakan penghakiman. Kalau kita gereja, hamba-hamba Tuhan, tidak menyatakan penghakiman, maka saudara tidak sedang menyampaikan Injil yang kekal bagi setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Jadi Bapak Ibu, Injil yang kekal itu yang harus kita beritakan adalah Injil yang menyatakan penghakiman. Ya namanya juga kalau dosa, sesuatu yang nggak benar, harus dihakimi, saudara. Dalam arti bukan kita menghakimi orangnya. Firman Tuhan katakan, kasihi manusianya, benci perbuatannya. Pakaian-pakaian dosa, itu yang harus dihakimi. Kita tidak bisa mengkompromikan, melegalkan dosa ada di dalam persekutuan. Harus ditegur, harus dinyatakan kesalahan. Itulah Injil yang kekal, Bapak Ibu. Harus menyatakan penghakiman. Saudara, waktu Henokh bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan memberitahukan kepada dia apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penghakiman atas dunia ini. Betul? Saudara juga lihat di Yudas kan ditulis tentang Henokh. Henokh berbicara tentang penghakiman, Bapak Ibu, di masa yang akan datang. Coba bayangkan, itu zaman dahulu. Masa kita di zaman sekarang tidak memberitakan tentang penghakiman atas gereja, atas orang-orang yang kompromi dengan dosa? Bukan orangnya yang kita hakimi, karena penghakiman itu adalah bagian Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang tidak benar itu harus dinyatakan, Bapak Ibu. Tidak bisa kita biarkan ada di dalam gereja. Harus dinyatakan, saudara. Ya, itulah yang dikatakan Injil yang menyatakan penghakiman. Injil yang kekal. Nah, saudara lihat di Yesaya 21 ayat 9. Namun lihatlah ini, sebuah kereta perang tentara dengan sepasang kuda sudah sedang datang. Lalu dia menjawab serta berkata, telah jatuh Babylon, dan semua patung ilah-ilahnya telah dihancurkan ke bumi. Saudara, ini Yesaya berkata, dia menyatakan nubuatan, betul? Penghakiman kepada Babylon. Nah itu. Jadi Yesaya menyatakan penghakiman juga. Babylon itu apa, saudara? Penggambaran dunia, ya. Jadi Babylon inilah, ya, dunia yang seringkali diadopsi oleh gereja, sistem di dalam dunia dibawa masuk ke dalam gereja. Akhirnya jadi kacau, saudara. Nah, makanya sebagai orang-orang yang menyatakan Injil yang kekal,
saudara harus bisa menyatakan penghakiman atas dosa. Dalam arti saudara tidak boleh berkompromi dengan dosa, harus menyatakan kesalahan. Kalau itu sesuatu yang salah, tidak ada yang salah kalau kita menegur saudara dan menyatakan kesalahan itu. Sambil kita memperhatikan diri kita supaya kita juga jangan jatuh di dalam dosa. Karena firman itu adalah pedang yang bermata dua. Dia menyerang ke sana, dia juga menyerang ke arah sini. Maka kita harus menguji hati kita, hidup kita, agar kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Jangan kita menyatakan kesalahan orang, ternyata kita juga salah di hadapan Tuhan. Kita juga akan kena. Nah Bapak Ibu ya, jadi inilah Injil yang kekal itu. Injil yang menyatakan penghakiman kepada Babylon, pelacur besar itu, gambaran dunia yang telah menyesatkan banyak orang, telah meminum dari anggur percabulannya. Saudara, bukankah hari-hari ini saudara melihat bahwa banyak hamba Tuhan telah berkompromi dengan dunia, sehingga banyak orang meminum anggur percabulan itu. Percabulan dengan dunia, penyatuan dengan sistem dunia, ya, sehingga banyak orang akhirnya meminum anggur itu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Elohim yang sedang menyerukan kebenaran, saudara harus menyatakan sesuatu yang salah, harus dinyatakan salah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari Satan. Jadi saudara, malam hari ini Tuhan mempercayakan Injil yang kekal itu bagi kita untuk memberitakan kepada seluruh dunia. Maka saudara, kalau kita dipercayakan Injil yang kekal, kita harus menyatakan tentang takut dan gentar akan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus menyatakan penghakiman atas dosa dan dunia ini. Makanya kita jangan mengambil bagian di dalam orang-orang yang meminum anggur percabulan ini dengan dunia. Banyak orang saudara bisa menerima tanda itu karena apa? Karena hamba Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita nggak boleh berkompromi dengan dosa-dosa mereka. Kita harus menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah Injil yang kekal. Injil yang menyatakan penghakiman. Oke, kita akan lanjut. Apa itu Injil yang kekal? Nah ini, sebelum kita lanjut saudara ya, fokus gereja, boleh di close ya supaya bisa baca. Nah saudara lihat, fokus gereja itu bukan lagi mempersiapkan hari penghakiman Elohim, namun hanya sebatas kepada apa? Berkat kebutuhan secara jasmani. Betul? Ini bukan Injil yang kekal. Hati-hati saudara. Fokus gereja yang hanya kepada berkat dan kebutuhan secara jasmani, itu bukan lagi dikatakan Injil yang kekal. Karena Injil yang kekal mempersiapkan umat Tuhan memasuki yang namanya hari penghakiman di depan kita, di mana bumi ini akan dihakimi Bapak Ibu. Ya, jemaat harus dipersiapkan untuk fokus kepada kerajaan Elohim, bukan tinggal di bumi ini selama-lamanya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyatakan saudara firman hanya sebatas kebutuhan jasmani, hanya sebatas kesuksesan di dunia, maka dia sedang tidak menyatakan Injil yang kekal. Fokus kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyatakan Injil yang kekal, penghakiman atas dunia ini. Saudara harus menyadarkan kepada setiap orang bahwa dunia ini akan dihakimi Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh kompromi dengan apapun. Mau anak kita bersalah, suami kita, istri kita, kita harus berdiri di pihak Tuhan. Tidak boleh berdiri di pihak yang salah Bapak Ibu. Kita sedang salah jalan kalau seperti itu, pertentangan dengan kehendaknya Bapa. Nah saudara, lalu yang kedua, poin yang kedua di penghakiman ini, Injil yang kekal itu bukan berdoa menghalang-halangi rencana dan penetapan Elohim untuk menghukum bumi. Banyak saudara orang berdoa supaya bencana dilalukan. Loh, itu sesuatu yang salah.
Sedangkan malaikat di sini berkata apa, saudara? Sudah runtuh Babel itu. Malaikat itu menyatakan apa? Penghakiman atas Babel pelacur besar itu. Yang berbicara dunia ini, gambaran dunia ini. Nah, saudara, berarti Injil yang kekal itu menyatakan penghakiman. Bukan saudara berdoa, Tuhan kami tolak setiap bencana, kami tolak setiap ini dan itu. Loh, jangan salah berdoa Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa kita sedang menyampaikan Injil yang kekal, saudara harus berdoa sesuai dengan rencana dan penetapan Bapa bagi seluruh dunia. Kalau saudara menghalangi bencana, penghakiman Tuhan atas dunia, itu artinya saudara sedang menghalangi kedatangan Tuhan dipercepat. Sedangkan firman Tuhan kita katakan kepada kita, engkaulah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, saudara, jadi kalau kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita berdoa menolak bencana, menolak semua yang Tuhan lakukan, penghakiman. Oh, karena Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang. Dia lupa Tuhan juga adalah hakim. Justru ketika kita sedang menyatakan Injil yang kekal, saudara sedang menyatakan penghakiman atas dunia, maka sekarang saudara lihat di mana-mana, penghakiman Tuhan sedang berlangsung atas dunia ini. Bapak Ibu boleh lihat Habakuk pasal yang ke-2 atau 3 itu nanti baca. Tuhan berjalan menghakimi bumi, dasar-dasar bumi dirombak, dibongkar oleh Tuhan. Gunung-gunung hancur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjalan dalam kemuliaan, dan setiap gunung akan diratakan. Saudara lihat, inilah Injil yang kekal. Injil yang menyatakan penghakiman. Jadi kita jangan hanya menjadi orang-orang yang selalu memberitakan Tuhan baik saja. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan itu mengerti isi hati kita. No. Saudara harus menyatakan kepada orang-orang bahwa kalau engkau tidak bertobat atas dosamu, engkau akan dihakimi oleh dunia. Itulah malaikat, saudara, yang membawa Injil yang kekal. Nah, hari-hari ini, saudara, banyak dongeng-dongeng rohani di gereja. Saya harus katakan ini, sehingga orang lupa kepada fokus kerajaan kekekalan. Saya tidak heran, karena memang firman Tuhan sudah tulis. Coba Ibu Mariana boleh baca 2 Petrus 1 ayat 16. Saudara, inilah kenyataan yang terjadi di gereja di akhir zaman. Bu Mariana tolong baca 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab dengan tidak mengikuti dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik, kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus HaMasiah, malahan dengan dijadikan saksi mata dari kebesaran hal itu. Nah, saudara lihat, tidak mengikuti apa? Dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik. Kadang banyak hamba Tuhan bermain politik dengan Tuhan, saudara. Tidak mau menghakimi dosa, karena apa? Takut nanti orangnya lari. Tidak mau menyatakan penghakiman, takut nanti jemaat berkurang, betul? Kalau saya nggak takut, saudara. Kalau apa yang Tuhan nyatakan, ya. Karena bagi saya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan Bapa yang tarik. Jadi kenapa harus takut kalau ada orang yang pergi? Kalau dia pergi, ketika saudara menyatakan kebenaran, itu artinya dia bukan golongan yang orang yang ditarik oleh Bapa. Itu saja. Simple, saudara. Ya. Jadi jangan mengikuti apa? Dongeng. Tetapi kami telah memberitahukan kepadamu kuasa apa? Kedatangan Tuhan kita Yesus HaMasiah. Jadi kalau kita tidak memberitakan tentang kedatangan Tuhan, tentang hari penghakiman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, maka saudara sedang mengikuti dongeng-dongeng di dalam gereja. Saudara sedang tidak menyatakan Injil yang kekal, karena Injil yang kekal itu menyatakan penghakiman. Amin, saudara. Saudara mau membawa Injil yang kekal kepada seluruh bangsa? Haleluya. Mari saudara, berdiri di pihak Tuhan. Kalau suami, istri, anak kita salah, jangan kita berpihak. Jangan kita membela mereka, saudara. Kita harus di pihaknya Tuhan. Memang kita harus mengasihi. Maka kita harus ada yang namanya menyatakan kesalahan kepada orang. Supaya dia bertobat, berubah,
Nah, supaya dia juga bisa diselamatkan. Bukan kita, oh karena kita sayang, hanya kita kompromi dengan segalanya. Salah, saudara. Jadi, mari sebagai orang-orang yang membawa Injil yang kekal, saudara jangan kompromi dengan apapun. Mau dia siapapun, memberikan perpuluhan banyak mungkin di gerejamu, jangan kompromi dengan apapun, saudara. Jangan pernah kita takut kehilangan segala sesuatu. Yeshua HaMashiach waktu menyatakan firman yang keras dalam Yohanes pasal 6, banyak orang meninggalkan dia. Betul? Saudara baca Yohanes 6 ayat 66. Semua itu, saudara, orang yang mengikut Tuhan meninggalkan dia. Jadi coba lihat, ngeri, saudara. Hari-hari ini banyak orang, saudara, yang mengikuti dongeng. Jadi makanya di kawanan kecil ini saya semakin mengerti bahwa memang untuk masuk di dalam pintu yang sempit itu sedikit orang. Hanya kawanan kecil, artinya sekelompok orang yang tidak banyak yang akan masuk ke sana. Bukan berarti hanya kelompok kita ya. Tapi kelompok kecil di luar sana yang tidak kompromi dengan apapun, saudara jangan takut. Kalau saudara harus kehilangan banyak orang oleh karena saudara menyatakan kebenaran, berarti saudara sedang menyampaikan Injil yang kekal. Banyak gereja takut, saudara. Hamba Tuhan juga tidak berani berbicara kebenaran. Bahkan yang lebih mengerikan, hamba Tuhan takut menegur dosa karena dia melakukan hal yang sama. Aduh, saudara. Semua ini, saya kalau melihat apa yang Tuhan bukakan kitab Wahyu ini, bukannya sekedar pengetahuan, saudara. Tapi kitab Wahyu ini, itu juga adalah satu templakan teguran yang keras sebenarnya bagi gereja di akhir zaman. Untuk mereka mengajarkan Injil yang kekal. Jangan kompromi dengan apapun. Takut, saudara, menyampaikan penghakiman. Takut menyatakan kesalahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mau menyampaikan Injil yang kekal, jangan takut berada di pihak Tuhan. Suami istri anak salah, nyatakan yang salah. Jangan kita ikut mereka, saudara. Akhirnya kita berbalik arah melawan jalannya Tuhan. Nah, saudara, ya. Di Taman Eden, ketika Adam bersama dengan Hawa, Adam sebenarnya tahu nggak kalau Hawa itu salah, saudara? Saya tanya sama saudara. Tahu nggak kalau Hawa itu melawan perintah Tuhan? Ya pasti tahu, Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak. Tuhan yang bicara kok sama dia. Jangan kamu makan ya Adam. Buah ini yang lain boleh kamu makan. Adam bukan mendengar dari Hawa, dia dengar langsung dari Tuhan. Jadi waktu Hawa makan, dia kasih ke Adam. Saudara, Adam tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa dia ikut? Dia sayang sama istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak yang mengasihi istrinya, ibu-ibu yang mengasihi suaminya. Jangan saudara karena terlalu mengasihi suami, istri, atau anak sampai saudara melanggar perintah Tuhan. Itu sesuatu yang nggak benar, saudara. Ya. Jadi lihat, saudara, di akhir zaman ini hanya segelintir orang yang akan menyampaikan Injil yang kekal itu. Segelintir orang, tidak banyak. Makanya saya semakin yakin dan percaya. Kenapa Tuhan katakan kawanan kecil, engkaulah yang akan menerima kerajaan itu. Saudara lihat, dalam satu kesempatan waktu ketika kami berdoa, ya ini dijauhkanlah semua dari mencuri kemuliaannya. Semua kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Waktu kami sedang berdoa, saudara, sudah cukup lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu ada pernyataan dari seorang, saudara, waktu kami dalam suasana penyembahan, dan ada seorang pendoa dan dia berkata, Tuhan memperlihatkan kepada dia ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit, dan Tuhan berkata begini, inilah kawanan kecil yang aku kasihi, yang aku percayakan kerajaanku dan rahasiaku, dan mereka adalah andalanku satu-satunya. Lalu orang ini tanya, Bapak, kenapa satu-satunya? Dan Tuhan katakan, saudara, kepada pendoa ini,
untuk disampaikan waktu itu kepada saya. Dia katakan bahwa kawanan kecil, orang yang berdiri di pihak Tuhan yang jumlahnya hanya sedikit ini, mungkin ada juga di berbagai di Indonesia juga ada, saya nggak tahu, di seluruh dunia. Karena mereka nggak kompromi. Semua hamba-hambaku telah jatuh dan berkompromi dengan dunia, maka saya tidak bisa mengandalkan lagi mereka. Saya waktu dinyatakan ini saya nangis, saudara. Tuhan, siapakah kami? Kami bukan orang-orang terpandang. Bahkan kami juga hanya segelintir orang yang tidak diakui, bahkan tidak terdaftar, saudara, secara organisasi. Sama dengan Bapak Ibu juga ya, yang ada di kawan kecil di Zoom maupun yang di YouTube. Mungkin saudara orang-orang tidak terpandang, orang-orang kecil. Tapi ingat saudara, Tuhan katakan engkaulah ada andalan Tuhan satu-satunya. Karena banyak hambanya sudah berkompromi dan jatuh. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi menyatakan Injil yang kekal. Tapi mereka lebih suka dongeng-dongeng buatan manusia. Mereka tidak lagi menyatakan kedatangan Yeshua HaMasiah. Mereka tidak lagi menyatakan penghakiman atas dunia ini. Sehingga mereka membiarkan umat Tuhan jatuh di dalam dosa, kompromi dengan dosa. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hamba Tuhannya juga ikut ambil bagian. 11-12 saudara. Jadi mari Bapak Ibu, kalau engkau mau menjadi orang-orang yang membawa Injil yang kekal, berdiri di pihak Tuhan. Amin. Jangan kompromi dengan apapun. Ya, jangan berdiri di pihak yang salah. Ya, ini keras memang saudara. Karena Tuhan tuh tidak main-main dengan kita. Tuhan itu mau menyempurnakan kita. Saya itu selalu terima orang katakan begini, wah ada tuh kelompok yang sok suci, sok paling benar. Yo, memang kesucian dan kekudusan itu harus dikejar Bapak Ibu. Melakukan itu bukan karena kami sok suci dan sok benar, tapi karena memang mau mentaati perintahnya Elohim. Kok menghakimi Pak? Kok menghakimi? Lo bukan kita menghakimi orangnya, kita menghakimi dosa supaya menyatakan kesalahan agar orang bertobat dan mereka boleh diselamatkan Bapak Ibu. Jadi begitu. Makanya firman Tuhan katakan, bencilah pakaian-pakaian orang yang berbuat dosa, bukan benci orangnya, bukan benci gerejanya, bukan saudara, atau persekutuannya. Benci pakaian dosa, perbuatannya. Makanya kita tegur, kita nyatakan kesalahan, supaya kalau dia bertobat kita mendapatkan jiwanya kembali. Itu maksudnya tentang Injil yang menyatakan penghakiman. Waktu saudara beritakan kepada orang-orang, bertobatlah, Tuhan sudah mau datang, jangan lagi mengejar dunia. Itu saudara sedang menyatakan Injil yang kekal. Waktu Nuh disampaikan saudara, beritakan tentang kedatangan air bah itu, orang tidak percaya. Padahal Nuh sedang memberitakan Injil yang kekal, penghakiman atas dunia. Nah itu saudara, sama Sodom dan Gomora juga. Di akhir zaman sama Bapak Ibu. Kita yang menyatakan Injil yang kekal tentang penghakiman, banyak orang tertawa saudara ya. Banyak orang bilang sesat dan orang bilang ini dan itu. Sok suci, sok benar, sok kudus. Ya karena memang ini saudara. Mereka lebih suka membuka telinganya untuk dongeng-dongeng daripada berita kedatangan Tuhan dan penghakiman atas dunia. Saudara lihat bahwa di akhir zaman ini hanya segelintir orang yang berbicara. Inilah wujud daripada malaikat yang membawa Injil yang kekal. Amin. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Apakah itu Injil yang kekal? Pak Semi boleh baca Wahyu 14 kembali ayat 9 sampai 11, Pak. Pak Sem, boleh baca Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, Pak? Iya, Pak. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim
yang telah dicampurkan tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba, dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Oke, nah Bapak Ibu, dari tahun 2020 ini sejak pandemi sudah mulai marak tentang Mark of the Beast, betul? Saudara lihat yang di slide ini ya. Dulu saya tidak mengerti, saudara, kenapa saya itu dengan gencar, mungkin Bapak Ibu juga ya, memberitakan tentang itu. Tapi orang menertawakan, oh kamu percaya hoax, teori konspirasi, hoax, jangan menakut-nakuti orang lah. Tanda binatang itu bukan tanda binatang, itu hanya imunisasi. Pernah enggak saudara berpikir, kenapa saudara ada dorongan Roh HaKodes untuk berbicara tentang tanda binatang? Ini kita kembali lagi, sebenarnya di Wahyu 13 sudah dibahas. Tapi kenapa disinggung? Karena ada hubungan dengan Injil yang kekal. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa saudara ada dorongan Roh Kudus untuk menyatakan tentang jangan terima ya tanda itu? Lalu ada apa? Konsekuensi. Apabila kamu menerima, maka dalam Wahyu 14 dikatakan, asap menyiksa. Api, mereka akan disiksa di dalam lautan api yang kekal, Bapak Ibu. Jadi ternyata sekarang saya baru mengerti bahwa orang-orang yang menyatakan tentang jangan menerima tanda binatang itu dan menyatakan konsekuensi kalau mereka terima, itu mereka sedang menyatakan Injil yang kekal sesuai dengan Wahyu 14 yang kita baca. Malaikat ketiga mengikuti saudara mereka. Nah, yang bicara sama orang di seluruh dunia, Bapak Ibu, apakah malaikat yang berbicara jangan terima Mark of the Beast? Ayo, saya tanya sama saudara. Bukankah saudara semua yang bersuara di sosial media? Haleluya. Jadi saudara bisa paham ya. Siapa yang menyatakan Wahyu 14 ini, saudara? Apakah malaikat langsung turun dari langit? Jangan terima tanda, jangan terima tanda. Enggak ada, saudara. Yang menyatakannya siapa? Saudara dan saya, Bapak Ibu semua. Makanya Injil yang kekal itu apa? Yang menyatakan untuk menolak tanda binatang dan konsekuensi apabila seseorang menerimanya. Berbahagialah engkau yang menyatakan ini. Banyak gereja hamba Tuhan gak berani menyatakan ini, saudara. Mereka tidak sedang membawa Injil yang kekal. Haleluya. Jadi Wahyu 14 ini malaikat berbicara, saudara. Siapa menyembah binatang itu, menerima tanda, maka dia akan minum dari anggur cawan murka Elohim yang tanpa dicampur. Kengeriannya luar biasa. Bukankah hari-hari ini kawanan kecil menyatakan itu dan orang bilang, wah sudah menghakimi. Karena memang ada ayatnya, Bapak Ibu. Bukan malaikat turun langsung dan berbicara kepada setiap orang, tapi kitalah yang memberitakan ini kepada dunia. Siapa yang terima tanda itu dan yang menyembah dia akan terima konsekuensinya. Itulah Injil yang kekal. Banyak gereja hamba Tuhan gak berani saudara bicara tentang ini. Mereka lebih suka yang dongeng-dongeng saja. Kamu diberkati. Oh, kamu kalau ikut hukum law of attraction, kamu diberkati. Kalau kamu ikut ini, kamu diberkati. Kalau kamu kasih perpuluhan begini-begini, kamu diberkati. Saudara, Injil yang kekal salah satunya, cirinya menyatakan menolak tanda binatang 666 dan menyatakan barang siapa menerima dia akan terima konsekuensinya, dibakar dalam api yang menyala-nyala. Jangan meninabobokan jemaat, saudara. Akhirnya mereka semua terima, dan pada akhirnya waktu mereka tidak terangkat, bagaimana, saudara? Pendetanya bisa nggak tanggung jawab? Ada yang berkata, saya nanti tanggung. Dirinya saja belum tentu dia bisa selamatkan, saudara. Apalagi mau menanggung dosa orang lain.
Jadi saudara, yang ketiga, Injil yang kekal adalah Injil yang menyatakan tolak tanda binatang. Itu Injil yang kekal. Dan menyatakan konsekuensi. Kalau orang itu menerimanya, apa yang akan dia terima? Nah, orang bilang, wah sadis ya Pak. Ya memang sadis. Saudara nggak tahu kalau Tuhan kita itu tidak pernah kompromi dengan apapun. Mari saudara, kita harus memandang Tuhan. Jangan hanya melihat dari Tuhan itu penuh kasih saja. Jangan hanya melihat dia Bapa yang baik. Dia juga bisa murka, saudara. Makanya tadi di sebelum-sebelumnya saya katakan ayatnya ya. Takutlah dan gentarlah akan Elohim yang bisa murka. Bisa tersulut amarahnya. Waktu di padang gurun, Tuhan seringkali tersulut amarahnya oleh karena kelakuan-kelakuan daripada bangsa Israel yang tegar tengkuk tidak mau mendengar dia. Di akhir zaman sama, saudara. Makanya harus ada orang-orang yang memberitakan Injil yang kekal ini. Yang salah satunya menyatakan jangan terima tanda binatang. Kalau saudara belum menyatakan tentang menolak tanda, saudara sedang tidak menyatakan Injil yang kekal. Karena inilah yang dikatakan Wahyu 14, Injil yang kekal. Salah satunya tentang pemberitaan untuk menolak tanda binatang itu. Nggak ada kompromi. Nggak ada, saudara. Karena jelas di sini ayatnya. Siapa yang terima dia akan disiksa dalam api yang menyala-nyala. Maka saudara, mari berada di pihak Tuhan. Jadilah seperti orang-orang yang memberitakan Injil yang kekal ini. Jangan kita beritakan dongeng-dongeng rohani yang meninabobokan orang, yang membuat orang akhirnya terbuai dan menerima tanda binatang itu. Ya, sekalipun pembahasan tentang tanda itu sudah selesai, tetapi ternyata Tuhan mau kita juga mengetahui tentang Injil yang kekal, supaya saudara semakin yakin kenapa kita memberitakan ini. Karena saudara sedang memberitakan Injil yang kekal. Amin. Banyak gereja nggak mau beritakan tentang tanda anti Hamasia, saudara. Takut orang pada lari semua. Takut nanti gereja ditutup. Ya, nanti ada konsekuensinya. Hamba Tuhan apalagi yang di bawah sinode pasti takut. Takut nanti tidak diakui lagi oleh sinodenya. Akhirnya mereka memilih berkompromi supaya semua akan baik-baik saja. Dan mereka berharap dunia ini akan semakin baik, lebih baik dan sangat baik. Padahal mereka tidak tahu dalam Wahyu 14 sudah dinyatakan penghakiman, kehancuran akan dunia ini. Jadi saudara mau pilih mana? Menyampaikan Injil yang kekal atau tetap menyampaikan kasih karunia terus? Sehingga orang yang terima tanda pun sekali selamat tetap selamat. Itu bukan Injil yang kekal, Bapak Ibu, ya. Injil yang kekal, Injil yang menyampaikan atau menyatakan untuk menolak tanda binatang dan konsekuensi orang yang menerimanya. Nggak ada tedeng aling-aling. Ya, tidak. Oke? Jadi ingat poin yang pertama, Injil yang kekal menyatakan takut dan gentar akan Elohim. Yang kedua, menyatakan penghakiman atas dunia. Yang ketiga, menyatakan untuk menolak tanda binatang dan konsekuensi orang yang menerimanya. Lalu lanjut, apa itu Injil yang kekal? Slide berikut. C. Nah, coba turunin itu ya. Ya. Nah, Injil yang keempat, saudara, menyatakan murka Elohim. Jadi ada hubungan dengan yang ketiga tadi. Kalau orang menerima tanda, dikatakan apa? Dia akan minum cawan murkanya Elohim. Boleh lihat di layar dari Yesaya 51 ayat 17. Ya, Yesaya menyatakan terjagalah, bangunlah Yerusalem yang minum dari cawan murkanya, dari tangan Yahweh engkau minum isi piala dari cawan kemabukanmu, engkau benar-benar telah menghabiskannya. Israel telah mabuk, saudara. Melakukan percabulan dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka menimbulkan murka Tuhan. Lalu Yesaya 34 ayat 10. Malam dan siang ia tidak akan menjadi padam. Asapnya akan naik selamanya.
dari generasi ke generasi, negeri itu menjadi reruntuhan selamanya. Selamanya tidak seorang pun akan melewatinya. Ini nubuatan kepada Yerusalem, tetapi ini juga ayat ini berkaitan dengan Wahyu 14 tadi. Kalau saudara lihat korelasi atau hubungan ayatnya, nanti akan ketemu dengan Yesaya 34. Jadi malam dan siang tidak padam asapnya. Kalau orang menerima tanda itu, dia akan minum cawan murka. Jadi Injil kekekalan, Injil yang kekal itu adalah Injil yang menyatakan murka Elohim. Jangan hanya kasihnya saja, saudara, tetapi kita juga harus menyatakan murka Elohim bagi orang yang tidak mau bertobat, bagi orang yang berkompromi dengan dosa, bagi orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Saudara lihat Sefanya 3 ya, ayat 1 sampai 5. Nanti saudara baca semua ayat ini, saudara. Ya. Sefanya 3 ayat 1 sampai 5. Ya, bagaimana penghakiman saudara ya kepada orang-orang, bahkan dikatakan nabi-nabi, imam yang mencemarkan tempat kudus Elohim. Lihat saudara, Tuhan murka kepada bangsa Israel karena baik iman nabi, mereka itu mencemarkan tempat kudus dan tidak menghormati Torah, tidak menghormati Elohim yang kudus. Ngeri. Jadi sampaikan tentang Injil murka Elohim. Itu adalah Injil yang kekal. Jangan hanya berkat, jangan hanya kesembuhan, mujizat, kasih. Tuhan melihat hati terus. Nyatakan tentang murka supaya orang bertobat. Karena Tuhan tidak menyayangkan saudara orang-orang yang murtad, yang tidak mau bertobat. Mereka akan mendapatkan bagian di dalam cawan murkanya Tuhan kalau mereka nggak bertobat. Bapak Ibu yang menyaksikan di YouTube, bertobat dari dosa-dosamu. Kalau ada yang menyimpan dosa, kalau ada engkau pun melayani tapi engkau masih terlibat di dalam dosa, segera berbalik, bertobat hari ini. Kalau tidak, engkau juga akan minum cawan murka Elohim. Tuhan tidak pandang bulu siapapun dia, mau kaya miskin, hamba Tuhan, orang biasa, pejabat atau rakyat biasa, sama saudara. Semua akan minum cawan murka Elohim kalau mereka tidak bertobat. Jadi Injil yang kekal, Injil yang menyatakan murka. Ya. Ini memang tidak lazim di gereja-gereja Bapak Ibu ya. Orang selalu cari yang enak didengar. Aduh, kalau yang begini nggak laku saudara. Terus terang ya. Khotbah kalau yang model kawanan kecil begini nggak bakal laku di gereja-gereja saudara. Nggak ada yang mau dengar. Karena orang selalu pengen dengar yang dongeng, yang enak. Ya, kalau kedatangan Tuhan, penghakiman, nggak ada yang mau saudara. Padahal Tuhan mau kita menyampaikan Injil yang kekal supaya orang bertobat, supaya orang nggak main-main dengan Tuhan, supaya orang boleh hidup dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu kan tujuannya. Injil ini diberitakan untuk apa? Bukan menakut-nakuti. Makanya kalau ada orang bilang, wah Bapak ini firmannya menakut-nakuti orang. Loh, bukan menakut-nakuti orang. Tujuan dari semua penyampaian ini Bapak Ibu yang ada di channel Kawanan Kecil bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi semuanya adalah peringatan, bukan hanya bagi saudara, bagi setiap kami pun yang menyatakannya. Kalau kita juga melakukan yang sama, maka semua akan terima bagian yang sama. Jadi Injil yang kekal ini bukan untuk menakuti manusia, tetapi untuk memperingati setiap kita agar jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh Babel. Apa itu dosa Babel? Pelacuran dengan dunia, campur dengan dunia, semua sistem dunia dosa, termasuk tanda binatang yang diadopsi masuk ke dalam gereja, dan itu dinyatakan tidak apa-apa. Itu semua sistem dunia. Haleluya. Ini karena di share screen, saudara harus hati-hati yang bagian gambar pensil itu, nanti dia kecoret ya. Jadi kalau saudara
kepencet di situ. Nanti di layarnya kayak tadi nanti akan tercoret. Sebentar saya ulang lagi saudara ya. Ya, ini sudah hilang. Oke. Nah, jadi inilah Injil yang kekal saudara ya. Injil yang menyatakan tentang murka. Oke, kita lanjut yang terakhir sebelum nanti kita akan lanjut dengan sharing ya. Apa itu Injil yang kekal? Yang pertama tadi menyatakan takut dan gentar Elohim. Yang kedua menyatakan penghakiman. Yang ketiga Injil yang menyatakan menolak tanda binatang dan konsekuensinya. Yang keempat Injil yang menyatakan murka Elohim. Lalu yang kelima Wahyu 14 ayat 12. Ini yang terakhir, Ibu Mariana boleh tolong baca. Apa itu Injil yang kekal yang bagian kelima ya, yang terakhir. Silakan. Wahyu 14 ayat 12, Pak. Ya, Wahyu 14 ayat 12. Ya. Wahyu 14 ayat 12. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yesua. Ya, oke, terima kasih. Apa itu Injil yang kekal? Nah, di dalam ayat 12 dikatakan ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yesua. Jadi Injil yang kekal adalah Injil yang menyatakan ketabahan orang kudus ketika memasuki masa yang sukar. Saudara, jangan memberikan janji-janji muluk saudara kepada orang. Nanti kita rapture Bapak Ibu. Kita nggak akan melewati masa yang sukar. Sebelum masa yang sukar itu datang, Tuhan akan bawa kita. Haleluya. Nah, Wahyu 14 ayat 12 katakan ketabahan. Artinya saudara harus nyatakan bahwa kalau engkau punya iman kepada Yesua, memelihara perintah-perintahnya, engkau harus punya yang namanya ketabahan. Mengapa? Karena di masa itu engkau akan dibawa, ditawan, dibunuh, dan bahkan engkau akan tercerai-berai oleh karena imanmu dan ketetapan hatimu yang memelihara perintah-perintah Tuhan. Itulah Injil ketabahan. Jadi kita tidak menjanjikan sesuatu yang manis kepada orang. Bapak Ibu, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus pikul salib, sangkal diri. Kita akan menderita, bahkan akan tiba saatnya firman Tuhan katakan, kita akan dibawa, dibunuh oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beribadah kepada Tuhan. Yang paling terpenting adalah ketabahan orang-orang kudus. Jadi kita mengajarkan Injil yang kekal bukan membuat orang itu akhirnya berpikir ikut Tuhan pasti kok nggak akan lewat masa sukar, pasti saudara akan di rapture. Tenang saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir, kita pasti akan di rapture sebelum anti-Hamasia muncul. Kata siapa? Matius 24 sangat jelas urutannya Bapak Ibu, bahwa rapture ada di bagian belakang setelah anti-Hamasia muncul. Jadi jelas kita akan masuk ke sana saudara. Makanya diperlukan yang namanya ketabahan orang kudus. Saudara harus tabah mengikut Tuhan, punya iman kepada Yesua, memelihara perintah-perintahnya. Engkau akan dibunuh, engkau akan disiksa, engkau akan ditawan oleh karena nama Tuhan, oleh karena menolak tanda itu. Itulah Injil yang kekal. Memang seperti itu Bapak Ibu. Bukan saatnya lagi kita berkata saudara Injil-Injil yang kasih karunia yang kebablasan, sehingga akhirnya orang tidak aware, tidak waspada, sehingga mereka hidup biasa-biasa saja, mereka hidup seenaknya, dan mereka nggak mau disucikan, dimurnikan, dikuduskan lewat firman. Sehingga mereka nggak siap. Mohon maaf, saya harus bilang, kalau orang tidak dipersiapkan hari ini untuk memiliki ketabahan di dalam Yeshua HaMashiach, saudara nggak akan tahan di masa itu. Bisa-bisa orang itu akan menghujat Tuhan dan menerima tanda. Makanya Injil ketabahan adalah Injil yang kekal. Salah satunya adalah ketabahan. Saudara harus memberitakan kepada orang bahwa kalau engkau ikut Tuhan, punya iman kepada Yesua, pelihara perintah-perintah Elohim, engkau pasti akan sengsara. Engkau tidak bisa jual beli. Bahkan ada saatnya engkau akan ditawan. Itulah Injil yang kekal. Tetapi saudara,
Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Amin, saudara. Ya. Jadi Injil yang kekal ialah Injil yang mengajarkan ketabahan Yeshua HaMasiah. Coba Ibu Mariana baca lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena HaMasiah telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Ia tidak lagi menurut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Nah, saudara lihat. Jadi karena HaMasiah telah menderita secara jasmani demi kita, demi saudara dan saya, maka kamu pun kenakanlah apa? Pikiran yang sama, saudara. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Ia tidak lagi menurut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi apa? Waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam apa? Kehendak Elohim, bukan kehendak kita lagi. Bukan mau-maunya kita. Bukan apa yang enak bagi telinga kita, saudara. Itulah Injil ketabahan. Injil yang menyatakan tentang yang kekal. Adalah mempersiapkan umat Tuhan untuk memiliki ketabahan ketika kita akan memasuki masa-masa yang sukar di hadapan kita. Itulah dalet, pintu. Saudara mengerti? Amin. Jadi Injil yang kekal itu adalah Injil yang menyatakan ketabahan untuk mempersiapkan umat Tuhan bahwa kalau saudara bertahan dalam iman, engkau akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Itu saudara, bukan janji-janji surga di telinga, saudara. Oh, kamu akan di-rapture, tenang saja Bapak Ibu. Kamu akan mengalami masa yang sukar. Kamu pasti akan di-rapture, karena kita tidak akan sampai di masa itu. Kita akan diangkat duluan, kita mempelai, jangan takut. Saya mau katakan ini bukan Injil yang kekal, yang tidak mengajarkan orang untuk tabah. Justru yang saudara lakukan, persiapkan umat Tuhan, keluargamu, bahwa siap enggak? Orang tua ajarkan kepada anak-anak, siap enggak kamu enggak bisa makan nanti? Itu mengajarkan ketabahan. Supaya kita tahu bahwa kalau kita mengikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan punya iman kepada Yeshua HaMasiah, saudara akan menderita. Di masa apalagi anti HaMasiah berkuasa. Jadi, mari saudara ya, Wahyu 14 di bagian kedua yang kita bahas malam hari ini, itu berbicara Injil yang kekal, yang diberitakan kepada seluruh dunia. Siapa yang memberitakannya? Bukan malaikat, saudara. Tetapi kitalah yang memberitakan semua yang tadi kita sudah baca poin demi poin, ayat demi ayat itu. Kita yang memberitakan. Tugas saudara dan saya. Makanya hal ini tidak bisa saudara dilakukan di dalam mega church atau gereja yang punya denominasi besar. Sulit menerapkannya. Maka Tuhan harus mengambil sekelompok orang dari golongan dari kawanan kecil untuk menggenapi rencananya. Tidak bisa rencana yang terjadi atas gereja yang besar, Bapak Ibu. Kita harus paham ini. Karena Injil yang kekal tidak bisa dipraktekkan di gereja yang mega church, Bapak Ibu. Maka Tuhan harus pilih segelintir orang, sekelompok orang yang sangat tidak banyak jumlahnya, sedikit. Supaya saudara bisa melakukan ini, karena kita tidak terikat dengan doktrin manusia, kita tidak terikat dengan organisasi, kita tidak terikat dengan orang. Maka saudara bisa melakukan perintah ini. Injil yang kekal. Amin. Saudara mau punya ketabahan? Saudara mau mengajarkan ketabahan kepada orang? Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau meninabobokan orang, saudara. Saya harus katakan kebenarannya. Bahwa kalau engkau pelihara iman dalam Yeshua dan memelihara perintah-perintah Torah Elohim, engkau akan menderita. Tapi dalam firman Tuhan katakan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti.
Jadi di dalam dunia ini saya nggak menjanjikan yang muluk. Tapi kalau saudara percaya, saudara terima dengan iman, maka saudara akan mendapatkan bagian di dalam kekekalan. Karena itu fokus kita bukan lagi tentang dunia. Hamba Tuhan mengejar sesuatu yang megah, ya, berusaha berlomba-lomba membawa jemaat sebanyak mungkin. Gak peduli pokoknya orang di dalam amburadul gak menjaga kekudusan. Yang penting gereja penuh, yang penting sound system bagus dan nyaman, dan orang suka, dan akhirnya memberi perpuluhan. Pendetanya jadi kaya. Itu sesuatu yang duniawi, sesuatu yang bukan Injil yang kekal. Kalau saudara mau ikut Injil yang kekal, sudah akan menderita. Tapi ingat, penderitaan yang engkau terima tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Amin Bapak Ibu. Itulah Injil yang kekal. Jadi sampaikan ketabahan kepada banyak orang, karena saudaralah dan saya yang dipercayakan Injil yang kekal ini. Amin. Tetap tabah saudara. Orang mau bilang kita gila, sesat, sok suci, sok kudus, sok benar, biarkan saja. Waktu orang bilang sama Nuh, gila, bangun bahtera di atas bukit, mana bisa ada air bah turun. Sama. Orang bilang gila. Masa seperti itu pengajarannya? Saudara, ingat baik-baik, mengikut Yeshua itu tidak mudah. Pikul salib, sangkal diri. Makanya dalam Yohanes 6, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan saja ditinggalkan, apalagi kita Bapak Ibu. Makanya saya selalu sadar kalau ada orang pergi dari persekutuan kita, saya bilang, Tuhan, Engkau saja ditinggali oleh orang, Engkau saja tidak dipercayai, apalagi kami ini hamba-hamba yang bodoh, hamba-hamba yang tidak punya apa-apa, tidak berguna. Tuhan saja mereka tinggali, Tuhan saja mereka nggak mau dengar, apalagi cuma kami. Jadi saya nggak pernah menyesali apapun saudara. Semua Tuhan yang punya. Tuhan katakan bumi ini dan isinya Tuhan yang punya. Nggak ada punya saudara. Saudara punya kekayaan pun itu punyanya Tuhan. Betul? Miliknya Tuhan yang dipercayakan bagi saudara. Iya kan? Makanya ada orang tanya sama saya, Bapak jarang berbicara tentang perpuluhan dan lain sebagainya. Loh, kenapa harus dibicarakan lagi? Semua firman Tuhan sudah ditulis saudara. Kalau Tuhan bilang beri perpuluhan, ya beri perpuluhan, karena memang bumi dan isinya ini Tuhan yang punya. Kamu cuma dipercaya untuk mengelola. Apa susahnya kamu kasih 10% buat Tuhan? Kan begitu saudara. Apa semua yang diperintahkan Tuhan ya kita lakukan. Simple sebenarnya firman. Gak usah kita berdebat perpuluhan, berdebat ini dan itu saudara, Torah dan ini dan sahabat dan lain sebagainya. Lakukan saja apa yang tertulis. Nah, karena memang kita mau menyampaikan Injil yang kekal. Jadi pasti banyak orang akan berpikiran saudara gila, dan saudara mungkin orang-orang yang sok suci, sok benar. Tetapi kita harus kejar semua itu supaya saudara dan saya mendapatkan bagian dalam kekekalan. Amin. Oke, di bagian yang terakhir kita akan tutup slide terakhir. Oke, Wahyu 14 ini di bagian akhir itu ditutup dengan ayat 13. Oh, ini kedouble ya ayatnya ya. Sebentar saudara ya. Saya mungkin ada satu ayat tapi saya jadi tulisnya dua, saya salah paste ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ayat terakhir ini aja. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Setelah kita menyampaikan Injil yang kekal, nah poin penutupnya di ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Saudara, ini martir. Jadi saya mau bilang, saudara yang menyampaikan Injil yang kekal, siapkan dirimu. Saudara bisa jadi martir. Dulu saya nggak memahami ayat ini. Sekarang saya dibukakan, ternyata ada hubungan dengan tiga malaikat tadi yang menyampaikan Injil yang kekal. Maka Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan mulai apa? Sekarang.
Saat engkau mengambil keputusan untuk menyampaikan Injil yang kekal, saat itulah engkau harus bersiap sedia bahwa engkau bisa martir kapan saja. Dan dikatakan apa? Mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan Injil yang kekal, maka saudara dan saya, andai kata pun kita harus mati secara fisik, maka saudara akan beristirahat. Dan semua perbuatan-perbuatan saudara yang sesuai dengan kebenaran firman, itu akan menyertai saudara. Jangan pernah menyayangkan apapun. Jangan pernah menyayangkan tubuhmu, hidupmu, bahkan nyawamu ketika engkau menyampaikan Injil yang kekal. Siap sedia, miliki pikiran hamasia, mempersenjatai pikiran kita bahwa kalau Yesua hamasia saja untuk melakukan kehendak Bapa, dia harus mati di kayu salib. Maka kita pun yang mau memelihara perintah Elohim, yang mau menyampaikan Injil yang kekal, saudara akan berhadapan dengan penguasa dunia ini. Bahkan satu ketika kita akan berhadapan dengan anti hamasia. Saudara lihat gambar di sini. Ini martir-martir di zaman gereja mula-mula. Mereka ditaruh di satu gelanggang, lalu dilepas beberapa ekor singa untuk menerkam mereka satu persatu. Itu mengerikan, saudara. Apalagi nanti di masa anti hamasia, Bapak Ibu. Saudara lihat ini, mereka berpegang tangan satu dengan yang lain, berdoa, dan satu persatu dicabik badannya oleh singa-singa ini. Saya pernah nonton filmnya. Bagaimana martir-martir ini dibunuh satu persatu, saudara. Jadi saya mau bilang, mereka ini orang-orang yang memelihara perintah Tuhan. Mereka tidak menyangkali imannya, maka mereka dibunuh, saudara, oleh hewan-hewan ini. Jadi saya mau katakan, kalau engkau berdiri di pihak Tuhan, menyatakan Injil yang kekal, saudara harus siap martir. Maka milikilah roh martir itu, saudara. Saya berbicara ini bukan berarti saya juga sudah kuat. Saya mempersiapkan hidup saya. Makanya tadi dikatakan di awal harus ada takut dan gentar, penghakiman, dan semua harus kita sampaikan supaya kita aware, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita mempersiapkan diri kita kalau masa ini tiba. Yang digambar ini nggak ada bandingannya nanti, saudara ya. Karena firman Tuhan katakan tidak, masa itu tidak pernah siksaan terjadi yang pernah terjadi dan akan terjadi. Jadi masa yang saudara lihat di zaman rasul-rasul, gereja mula-mula ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu, dibandingkan dengan masa itu. Makanya kita perlu mempersiapkan roh kita dengan Injil yang kekal supaya kita siap menghadapi masa-masa ini, Bapak Ibu. Ngeri sekali. Banyak saudara orang tertidur di luar sana. Mereka dininabobokan dengan dongeng-dongeng tentang rapture. Rapture akan diangkat sebelum masa yang sukar. Semua itu dongeng-dongeng rohani. Rapture akan terjadi setelah masa-masa ini, saudara. Baca baik-baik Matius 24. Urut-urutannya. Jadi saudara suka atau tidak, saudara mau percaya atau tidak apa yang disampaikan, nanti kita akan melihat ketika waktu itu tiba. Karena saya percaya Matius 24 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu tidak mungkin salah. Kalau orang pakai teori, mau dia pakai pola Ibrani lah tentang kedatangan Tuhan, mau dia pola inilah tahun Semita lah, mau pakai gematria lah dan sebagainya, semua itu manusia yang sampaikan. Saudara jangan berpegang kepada manusia. Ya boleh-boleh saja kita terima ajarannya sebagai perbandingan. Tapi jangan lupa dari semua pola-pola, mau dia pola Ibrani, pola apapun, dengan angka-angka, saudara Bible Code dan sebagainya, gematria lah, dan ya saya juga belajar, tapi bukan itu patokannya. Patokannya adalah perkataan Yeshua HaMashiach dalam Matius 24. Rapture ada di belakang, saudara. Karena rapture ada di belakang, maka Tuhan harus mencurahkan hujan awal dan hujan akhir untuk memperlengkapi kita supaya kita tahan di masa ini. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah yang mereka bertahan sampai pada kesudahannya, karena mereka akan mendapatkan bagian warisan yang kekal di dalam kerajaan Elohim. Amin, saudara. Semua siap? Siap? Boleh ditutup slide-nya. Siap? Siap jadi martir? Haleluya. Saudara, kadang kalau kita mau bayangkan ya, di luar daripada penggambaran kita, karena ini masa yang belum pernah kita lihat.
Kita akan masuk di masa itu. Makanya siapkan hidupmu, saudara, ya, supaya kita benar-benar bisa tetap bertahan. Dan saudara, jangan lupa untuk terus memberitakan tentang Injil yang kekal ini kepada saudara-saudara kita, untuk mempersiapkan mereka, bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi ini untuk mempersiapkan mereka agar mereka juga mendapatkan bagian yang sama. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kiranya Tuhan mempersiapkan saudara dan saya, ya, tetap teguh di dalam iman, di dalam memelihara perintah-perintah Elohim, sehingga ketika masa-masa yang sukar itu tiba, Bapak Ibu kita semua telah dipersiapkan sebagai satu kawanan kecil yang terus memberitakan Injil yang kekal, supaya setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa mereka boleh mendapatkan keselamatan, mereka boleh mendengarkan kebenaran, mereka boleh mempersiapkan diri berjaga-jaga, karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Saudara lihat semua berita pemberitaan dunia sedang mengarah ke sana, saudara. Bangun. Gereja Tuhan harus bangun. Siapa lagi yang mau menyampaikan berita ini kalau bukan kita? Betul? Karena banyak orang di luar sana, gereja bahkan hamba Tuhan tidak menyampaikan Injil yang kekal ini, sehingga banyak orang tertidur secara roh. Tapi kita semua malam hari ini, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, mari berdiri pihak Tuhan, sampaikan Injil yang kekal. 5 poin tadi. Ya, kalau saudara lupa nanti saya akan kirim materinya dan saudara baca lagi, atau saudara tonton videonya, ya, videonya ulang ya di YouTube, supaya saudara semakin mengerti. Oke, puji Bapa Yahweh, demikianlah yang saya mau sampaikan. Dan karena ini sesi bukan ibadah seperti hari Minggu, jadi kita akan langsung ke sharing, ya. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau menanggapi ataupun mau menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan.